di Forum Pemuda masih bersama saya Nurholis Pardia. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi bahwa sarana dan prasarana memang sangat penting sekali untuk menunjang kepemudaan, terutama dalam visi dan misi Kabupaten Bogor termaju. Juga pemudanya juga harus maju begitu. Betul. Oke. Sejauh ini memang ada instruksi Bupati waktu mungkin masanya Bapak Haji Ahmad Yasin bahwa memang pemerintah setempat wajib memfasilitasi semua kegiatan yang ada di kepemudaan di kecamatan yang bisa seperti itu. Begini, sebenarnya untuk mencapai kabupaten termaju itu tidak akan bisa tercapai tanpa ada peran maksimal dari 4 unsur. Yang pertama pemerintah daerah, ya kan? Yang kedua capital, pemilik modal, pengusaha. Yang ketiga nih ormas dan OKP, artinya KNPI di dalamnya pemuda. Yang satu lagi adalah unsur media. Jadi dari 4 unsur itu, kalau pemerintah daerah sinergi dengan pemuda, paling tidak setengah dari kabupaten termaju akan terwujud. Tinggal bagaimana yang dua lagi, pengusaha dan faktor media. Bagaimana sekarang Kabupaten Bogor termaju akan tercapai kalau dari 4 unsur itu tidak bersinergi dengan baik. Ya kan? Catat itu bahwa saya menghargai pemerintah daerah, gitu kan, sudah berupaya memfasilitasi pelayanan kepemudaan. Ini nomenklatur yang belum familiar, padahal sebenarnya inti dari pembangunan kepemudaan adalah pelayanan kepemudaan. Gitu kan. Pelayanan kepemudaan itu ya yang 5 pilar tadi, penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kekelompokan, dan pengembangan keperusahaan. Itu saja 5 pilar itu yang dikembangkan beres. Nah nanti tinggal bagaimana pemerintah daerah bersinergi lagi dengan para pemilik modal, pengusaha, dan media. Gitu. Jadi bagaimana Kabupaten Bogor bisa jadi yang termaju di Indonesia, itu 4 pilar itu. Balik lagi ke tadi, saya juga menghargai lah bagaimana Dispora sudah berusaha dengan maksimal, gitu kan. Pemerintah daerah juga berusaha dengan maksimal untuk memfasilitasi pembangunan kepemudaan. Tetapi lagi-lagi itu dasar hukumnya. Perda 11 2008 harus dirubah. Tolong sampaikan ini ke anggota dewan, terutama Komisi 4 yang menangani ini. Perda 11 tahun 2008 tentang pembentukan salah satunya Dispora tidak lagi bisa mengakomodir pengembangan kepemudaan sesuai amanat Undang-Undang 40 2009. Jadi 1 tahun lebih tua Perda ini. Berarti harus ada perubahan ya? Harus dirubah. Sehingga Dispora bisa bekerja maksimal. Pemerintah daerah bisa bekerja maksimal. Kita tidak menyalahkan pemerintah, mereka sudah bekerja dengan maksimal. Tetapi payung hukumnya rubah dan belum ada yang aware ke urusan itu. Kalau dia tadi yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana untuk para pemuda. Tapi sejauh ini sampai tahun 2015 ini eksistensi yang dilakukan pemuda sejauh ini apa aja nih Pak? Ya selama ini ya kita dengan kondisi saat ini ya, yang dengan sarana prasarana yang artinya sifatnya hanya sesaat saja. Ya cuma kita tidak mau menonton terlalu di situ gitu. Jadi kita tidak mau hanya euforia pemuda ini ada hanya di hari Sumpah Pemuda saja. Justru bagaimana pemuda ini bisa berekspresi, bisa berbuat dan bisa berkreasi itu di setiap harinya. Yang mana sarana-prasarana itu tersebut bisa terfasilitasi dan semua ada, dan teman-teman tinggal bagaimana mereka menyalurkan. Ini yang kita harapkan. Jadi bagaimana suatu ketika pemuda sudah mempunyai sarana-prasarana, mereka berkumpul di situ, kitanya enak. Baik teman-teman dari manapun suatu ketika mau memberikan pelatihan atau seminar tentang narkoba, tentang remaja, pengetahuan tentang hukum atau pelatihan dan itu kan mudah. Artinya apa? Sudah ada tempat sarana untuk magnet untuk bagaimana kita menarik pemuda ini untuk bisa kumpul di satu tempat dengan sajian dan dengan sarana-prasarana yang mereka senangi saat ini. Kita mengikuti lah teknologi dan kemajuan zaman dan modernisasi. Tapi jangan sampai juga kita melupakan dan menghilangkan apa yang menjadi pesan-pesan dari budaya dan seni kita juga. Tapi kalau dilihat dari pemerintah daerah begitu, apakah yang dilihat dari pemerintah sendiri, apakah sebenarnya masih pentingkah pemuda yang ada di Kabupaten Bogor dari melihat mungkin pandangan dari Ketua PMD sendiri terhadap apa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap para pemuda? Iya, kalau terkait pemerintah sampai saat ini ya saya bersyukur alhamdulillah dengan kondisi saat ini sebenarnya tinggal bagaimana kemauan kita sendiri. Cuma tapi ya artinya saya tidak mau ini hanya cuma manis-manis belaka gitu. Artinya perlu dibuktikan dengan nyata juga dan ini kita akan menagih. Maka itu di tahun 2015 ini saya meminta dan memastikan bahwa ini harus semua terrealisasi. Baik apa yang menjadi undang-undang dan suara-suara teman-teman dari tingkat wilayah, dari tingkat kecamatan ini akan kita sambungkan juga. Karena biar gimana pun juga ya kami memaklumi bahwa pemerintah daerah juga banyak lah yang harus dia urusi ya. Cuma sekarang juga saya meminta kepada teman-teman khususnya PKPK yang ada di bawah naungan KMP dan juga pemuda
untuk bagaimana mereka pun jangan duduk diam saja, tapi mereka untuk bergerak, mereka aktif, mereka eksis dan mereka berinisiatif turun gitu loh, turun untuk membangun komunikasi dan juga silaturahmi dengan seluruh unsur yang ada di wilayahnya. Salah satu tugas dari pemuda adalah kontrol sosial juga. Ya, betul. Ya. Nah, kedua ada instruksi sendiri dari kecamatan-kecamatan sejauh ini sudah dilakukan begitu dari kontrol sosial. Oh ya, itu begini loh, terkait dengan KMP juga memang sebagai kontrol sosial itu betul dan sangat benar sekali. Justru sampai hari ini sebenarnya satu ketika kontrol sosial itu dilakukan dan itu memang untuk kebaikan juga masyarakat dan juga untuk kebaikan pembangunan pemerintah sendiri, kenapa tidak? Karena saya yakin pemerintah daerah ini tidak ini kan, Ibu selalu bicara bahwa beliau tidak alergi dengan yang namanya kritik-kritikan selama kritikan itu membangun, kontrol itu membangun. Tapi memang sedikitnya saya juga sedikit memberikan kritikan bahwa memang masih banyaknya pelantaran dan masih banyaknya hal-hal yang terjadi di lapangan, baik juga dengan adanya industri dan juga yang lainnya kegiatan di lapangan. Ini karena lemahnya dan minimnya pengawasan dari pemerintah. Ini saya menghimbau lah buat teman-teman semua yang mereka diberikan amanah untuk pengawasan ini, tolong gitu. Saya jujur ingin menyikapi sekarang ini yang sedang kita hadapi bahwa masih banyak dan keluhannya bagaimana teman-teman pemuda Kabupaten Bogor ini sulit untuk mencari lapangan kerja. Sedangkan peluang usaha, peluang sarana prasarana dan kegiatan industri di Kabupaten Bogor ini luar biasa besar. Ini kemana dan ini bagaimana gitu. Dan kita selaku sebagai wadah induk pemuda, kita akan memperjuangkan ini apapun caranya. Jangan sampai kita tikus mati di lumbung padi. Teman-teman mau cari kerja di kampung sendirinya susah. Orang datang dari luar datang sini bisa bekerja karena punya kedekatan emosional nepotisme yang ada di situ. Ini yang harus kita sikapi, Bung Wadi. Jadi dengan adanya potensi yang ada di Kabupaten Bogor, sudah seyogyanya lah sebagai putra daerah mereka juga merasakan dan ada manfaat. Dan saya meminta menghimbau dengan pelaku usaha mereka yang mempunyai investasi di wilayah Kabupaten Bogor, dalam hal ini tolonglah menjadi investasi yang bermanfaat buat putra-putra daerah dan masyarakatnya juga, seperti itu. Oke. Kalau di CMS sendiri bagaimana? Ya, Sosial yang dilakukan? berbicara tentang social control atau kontrol sosial. Sebenarnya gini, saya mau sampaikan dulu bahwa peran aktif pemuda itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, pemuda berperan sebagai wujud kekuatan moral. Jadi pemuda itu harus jadi contoh kuat yang di bawahnya, dan juga harus bikin malu yang di atasnya. Pemuda harus baik, gitu kan, segalanya. Yang kedua, pemuda berperan aktif sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Yang seperti saya tadi bilang, bagaimana seorang pemuda bisa merubah kecamatannya, desanya untuk mengembangkan kewirausahaan, bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Dan yang ketiga baru social control, kalau terpaksa itu harus kita lakukan. Dan selama ini yang ada di benak para pemuda itu hanya social control saja. Sementara 2 hal lainnya dilupakan. Dia lupa dia juga harus berperan sebagai wujud kekuatan moral, dia juga harus berperan sebagai agen perubahan. Sekarang sebentar-bentar demo, sebentar-sebentar aksi. Nah, tidak seperti itu. Coba lakukan dulu. Tadi saya bilang, kita teriak-teriak, berikan kami sarana prasarana kepemudaan. Saya sudah mikir bagaimana solusinya. Saya bantu juga pemerintah. Ternyata setelah saya kaji, saya pelajari, rubah Perda 11 2008 itu adalah solusi. Itu adalah solusi. Tolong sampaikan ke Komisi 4, juga ke pemerintah daerah kan. Itu solusi. Jadi saya berteriak itu dengan solusi. Dan saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait. Saya menghargai itu. Kalau begitu berarti begini, Bung Yudi ya, Bung Padi, segera hari ini pun juga kita buat surat langsung kita layangkan terkait perda tersebut. Biar langsung konkret, pertemuan hari ini, bahasan hari ini langsung jangan sampai nanti kita lupa lagi, langsung kita lakukan itu. Tinggal kita lihat bagaimana jawaban dari teman-teman diaspora sendiri, kan seperti itu. Oke. Jadi memang bukan hanya kontrol sosial dilakukan, tapi juga berperan dulu juga pemudanya begitu. Artinya begini loh, Tapi harus ada solusi. Tapi sejauh ini banyak pemuda yang begitu, betul kan? Bagaimana? Ya, itulah kan dinamikanya ya. Karena yang namanya pemikiran SDM pemuda kan macam-macam ya, beraneka ragam. Saya juga sepakat lah yang dikatakan oleh Bung Yudi bahwa teman-teman di sini. Artinya kita jangan hanya bisa mengkritik, tapi kita bisa memberikan solusi. Itu yang harus dicanggam juga gitu. Jangan juga kita membuat mengkritik satu permasalahan, tapi tidak memberikan satu solusi ataupun bagaimana cara untuk memecahkannya. Ini yang perlu kita duduk bersama. Terkait dengan pemuda ya memang identik dengan yang namanya aksi, demo, itulah dunia mereka kan. Cuma selama masih bisa dinegosiasikan, dimediasikan, kenapa enggak? Tapi kalau memang sudah kita lakukan itu juga susah, berarti ini ada apa? Nah itu loh tinggal kita lakukan nanti dengan langkah-langkah yang mungkin kalau teman-teman menyampaikan aspirasi di muka umum itu biasa lah ya. Menyampaikan aspirasi itu undang-undang kok gitu loh. Yang penting tidak sesuai dengan dan kita sesuai dengan aturan yang ada.
itu nggak ada masalah mungkin. Kalau memang harus itu kita lakukan mungkin untuk menggedor semua, kenapa enggak? Saya siap kok mau komando pemuda untuk memperjuangkan pemuda ke depan nanti bagaimana? Kan begitu, nggak ada masalah kan? Oke, jadi siap untuk memajukan pemuda yang ada. Oh iya, di jangan Kabupaten setengah-setengah. Bogor. Oke. Tadi mau sendiri sekarang untuk para pemuda begitu di Kabupaten Bogor. Ya, gimana? Himbauan, ya artinya saya untuk himbauan untuk pemuda khususnya nih teman-teman yang ada di dalam naungan KMPI sendiri dan semua teman-teman OKP, PK dan seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bogor. Mari hari ini kita bersama-sama, kita bersatu bersama, satukan perbedaan di antara kita. Bagaimana kita membantu mewujudkan membangun Kabupaten Bogor termaju se-Indonesia ini tanpa ada satunya kesatuan, tanpa adanya persatuan, kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Intinya dari semua apa yang dilakukan dari 25 penceri itu adalah bagian dan itu harus perlu ada peran dari pemuda. Jadi mari kita bersatu bersama untuk menuju kabupaten termaju se-Indonesia. Oke. Baik, Bung Yudi bagaimana Bung Yudi? Ya, saya sampaikan. selalu fokus di pilar yang kelima, ya kan? Pilar penyadaran pengembangan itu tanggung jawab pengurahan lah sebagai ketua DPD ya. Silakan atur dengan pemerintah daerah. Saya berkonsentrasi di pilar yang kelima, pengembangan kewirausahaan pemuda. Karena saya pikir pemuda akan menjadi pemuda yang mandiri kalau mereka sudah diajarkan berwirausaha. Pemuda ini jangan sibuk lah setelah lulus sekolah, lulus kuliah, fotokopi ijazah, cari kerja. Kenapa tidak menciptakan kerja? Dan saya sudah buka, silakan umumkan ke yang lain. Di Ciampea sedang dikembangkan tani ternak modern. Bagaimana tanah 7 kali 7 meter saja menanam jahe bisa menghasilkan 40 juta dalam 8 bulan. Itu silakan, itu kan salah satu potensi. Dan silakan kewirausahaan yang lain dikembangkan karena itulah fondasi. Boleh itu nanti ditularkan? Ya, boleh ditularkan. Jadi pemuda itu bukan kalau udah lulus jangan nyari kerja. Mungkin menciptakan kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan begitu. Ini kan seperti itu. Itu agent of change kan. Tadi ya. Dan Bupati yang tahun ini Itu kita akan itu bagaimana KMP di tahun ini kita akan menciptakan 10.000 entrepreneur. 10.000 pengusaha muda yang nanti akan diciptakan dan akan nanti digagas oleh teman-teman melalui koperasi pemudanya. Jadi ini bagaimana teman-teman tiap satu PK ini bisa menciptakan, mereka bisa menciptakan misalkan 10 ataupun 20 entrepreneur. Nah itu kan nanti bisa nanti kita kembangkan dan kita satukan. Dan saya yakin pemerintah siap memfasilitasi. Semasa kita ada kemauan. Baik, waktu kita sudah habis. Nanti mungkin kita akan berbicara lagi. Mungkin dengan kita akan menghadirkan nantinya akan DPRD begitu atau dari pemerintah setempat terkait dengan sarana dan prasarana yang memang harus ditunjang oleh para pemuda-pemuda ini untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Terima kasih. Bung Burhan dan juga Bung Yudi. Dan pemirsa kita akhiri perjumpaan kita pada Forum Pemuda Partai edisi kali ini. Kita ketemu lagi dari kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.